juga mungkin gitu ya. Jadi add entry manually gitu. Kemudian selanjutnya, penerbit terbesar yang membawai Scopus dan Mendeley ini adalah Elsevier ya. Seperti yang sudah dijelaskan di tutorial, ini adalah Elsevier. Jadi kalau kalian mengikuti tutorial yang di YouTube itu sampai beres, pasti mengetahui gitu. Di sini ada Springer. Springer itu sama publisher juga, cuma tidak sebesar dari Elsevier. EBSCO juga sama. Kemudian Sputnik. Sputnik ini adalah salah satu dari roket yang diluncurkan di Rusia, ini sebagai pengecoh saja. Kemudian selanjutnya, cara memasukkan file ke Mendeley kecuali. Nah, ini kira-kira yang mana? Ada add folder, watch folder, add file, add entry manually. Nah, itu adalah yang add entry manually. Karena add entry manually itu bukan memasukkan file gitu ya. Seperti itu. Tapi itu menggunakan memasukkan identitas dari buku. Nah, kemudian untuk menggabungkan Mendeley dengan MS Word dapat menggunakan fasilitas ini yang ini. Install MS Word plugin. Jadi install MS Word plugin ini adalah untuk memasukkan mengintegrasikan Mendeley dengan Microsoft Word. Nah, kemudian selanjutnya berikut ini standar penulisan digunakan di AppKeep. Itu adalah APA ini ya, APA yang 6. Kalau yang terbaru itu APA 7. APA 7 cirinya itu di daftar pustaka itu tidak ada kota penerbit gitu ya. Biasanya Bandung, titik 2 alfa beta. Kemudian untuk APA 7 itu Bandungnya itu dihilangkan. Karena kita masih ada tulisan Bandungnya, itu masih menggunakan APA 6. APA itu adalah American Psychology Association, adalah sebuah organisasi yang membawai style-style dalam penulisan gitu ya, seperti itu. Kalau melihat dari YouTube-nya semua sampai beres pasti itu bisa gitu ya. Untuk melakukan pendaftaran di Perpustakaan Nasional harus memiliki NIK ya, nomor induk kependudukan. Jadi di Perpustakaan Nasional asal punya NIK, nanti itu sudah dapat member. Nanti jangan lupa kalau jalan-jalan ke Jakarta, silakan untuk mencetak kartu Perpusnas, bisa digunakan untuk meminjam buku di sana gitu ya. Dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian nanti apabila menginginkan file buku yang belum ada, silakan bisa mengirimkan ke e-resources.layanan@perpusnas.co.id supaya dianggarkan di tahun anggaran selanjutnya untuk dibelikan buku gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk melakukan penandaan teks pada Mendeley dapat menggunakan fasilitas ini highlight ya. Jadi highlight, dengan highlight itu nanti ditandai, kemudian nanti itu bisa bisa tertandai seperti stabilo ya. Kemudian Mendeley adalah salah satu aplikasi yang menggabungkan. Nih, kira-kira yang mana? Ada yang bisa jawab kira-kira yang mana? Coba Bapak tanya, ininya dibuka ya, videonya ya. Aku kalau nggak dibuka mah nggak ini. Tasya silakan dibuka, Kiki juga silakan dibuka. Detin, coba Bapak tanya. Pak Hira, jawabannya yang mana Pak Hira? Soal nomor 9 ini. Daftar pustaka dan bibliografi, Pak. Daftar pustaka dan bibliografi. Daftar pustaka dan bibliografi itu sama-sama aja. Oh iya ya. Pengutipan dan citation sama aja. Jadi citation dengan reference manager. Jadi jawabannya C. Jadi kalau melihat seluruh videonya pasti bisa. Kemudian yang 10, untuk memasukkan daftar pustaka namun terdapat di sekular dapat menggunakan fasilitas yang mana? Ada yang mau jawab? Yang mana? Nah, itu ada di langkah-langkah ketika mendownload yang ada di Scholar. Itu adalah yang Redman jawabannya. Kemudian yang 11, salah satu fasilitas yang digunakan untuk mengubah macam-macam pengutipan dan daftar pustaka pada Mendeley disebut, itu yang disebut dengan style gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk memasukkan file ke dalam Mendeley dapat menggunakan fasilitas kecuali. Nah, kira-kira yang mana? Yang add files gitu ya. Kemudian selanjutnya aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan Mendeley diantaranya kecuali. Nah, ini yang WPS ya. Kemudian Turnitin adalah aplikasi untuk melakukan pengecekan apakah plagiat, plagiarisme, kesalahan pengutipan atau tingkat kemiripan. Kira-kira jawabannya mana? Tingkat kemiripan. Ya, ini adalah tingkat kemiripan similarity ya. Jadi kalau ada yang menyatakan
plagiatnya boleh asal 20%. Nah, itu menurut Bapak itu sangat berbeda ya antara similarity dengan plagiarism. Karena untuk plagiat itu 1% pun tidak diperbolehkan gitu ya. Kalau similar 1% itu boleh. Jadi yang disebut dengan plagiat apabila dia mengambil sesuatu tetapi tidak cantumkan sumbernya, itu 1% pun nggak boleh. Tapi kalau aplikasi Turnitin itu untuk melihat tingkat kemiripan. Jadi kalau tingkat kemiripannya tinggi itu diindikasikan nanti dia melakukan tindakan plagiat, diindikasikan gitu. Belum tentu seperti itu, tapi kita lihat dulu apakah dia dengan tingkat kemiripan seperti itu menggunakan tata kaidah yang benar atau tidak dalam pengutipan. Akan tetapi nanti ketika kalian membuat karya itu untuk kutipan langsung itu jangan banyak ya. Untuk kutipan langsung itu jangan banyak. Bahkan Bapak di sini informasikan kepada para mahasiswa sekalian, kenapa harus ada Turnitin? Karena nanti kita ada yang disebut dengan ini. Mungkin Bapak pernah jelaskan ya. Jadi ada apa namanya tuh? Ada yang disebut dengan Anjani. Kamu udah belum itu absen, Bos? Ya, ini Anjani. Jadi kalau melakukan tindakan tadi tingkat similarity-nya tinggi dan lain sebagainya nanti bisa kena sanksi di sini. Bahkan di sini ada sampai pencabutan gelar dan lain sebagainya. Jadi beruntung di kita itu ada aplikasi Turnitin. Jadi aplikasi ini memang sebenarnya aplikasinya lumayan mahal gitu ya. Ini harganya sekitar 500 juta dan itu tiap tahun terus dilakukan perpanjangan sampai sekarang juga. Ini tanggal 30 November itu habis, jadi kita harus bayar kembali. Kemudian belum lagi satu kali cek itu adalah 7 US. Jadi satu kali cek itu adalah 105.000 rupiah gitu, tiap kali cek gitu. Nah kemudian nanti akan ketahuan di mana. Nanti kalau contohnya skripsinya sama dengan kampus lain atau dengan kampus yang ada di luar kita atau dengan juga skripsi kakak kelas, nanti akan ketahuan. Tingkat kemiripannya menggunakan aplikasi Turnitin. Dan di kita itu untuk sekarang kebijakannya skripsi itu 30% tingkat similarity-nya. Jadi kalau lebih dari 30% itu harus diperbaiki gitu. Itu tingkat similarity-nya. Kalau tingkat plagiarism 1% pun itu tidak boleh gitu. Nah, nanti ada yang disebut dengan RAMA di sini. Jadi nanti di sini semua repositori skripsi-skripsi yang ada itu nanti akan masuk ke sini. Dan ini secara otomatis kalau kita ngambil yang orang atau lain sebagainya nanti akan ketahuan di sini. Nanti akan langsung diberikan sanksi oleh Anjani gitu. Makanya dengan dicek Turnitin sebenarnya ini menjadi lebih tenang gitu. Karena ketika institusi kita dimasukkan ke sini, kita sudah siap gitu. Nah, di sini ini daftar institusi yang sudah dimasukkan ke sini gitu seperti itu. Ini ada 150 institusi, 180 repositori, 174 institusi, 180 repositori yang sudah ada. Jadi ada 174 kampus yang sudah terintegrasi. Nanti ketika sama ada satu dan yang lainnya nanti akan otomatis langsung keluar gitu seperti itu. Makanya ketika kalian dicek Turnitin itu sebenarnya lebih hati-hati gitu ya seperti itu. Bahkan kakak kelas kalian itu banyak sekali melakukan melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi dari kakak kelas itu ada yang satu menggunakan tanda kutip yang banyak, kemudian yang kedua itu ada yang juga ditipokan cara pengetikannya, kemudian yang ketiga ada yang dibikin gambar si file skripsinya, kemudian yang keempat ada yang tidak menggunakan spasi, yang kelima ada yang berbeda file skripsinya dengan yang diupload di aplikasi Turnitin. Nah, jadi kalau kalian nanti karena sudah tahu kekurangannya nanti jangan sampai diulangi gitu ya yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian gitu ya seperti itu. Nanti coba filenya ada nggak Bapak ya, file yang yang melakukan ini. Oh belum di ini ya. Nanti Bapak berikan contoh-contoh kakak kelas yang melakukan seperti itu. Coba.
Nah, sudah di downloadnya. Ini aplikasinya sudah mau expire sebenarnya gitu ya. Jadi kita harus membayar kembali gitu. Pak. Nah, nanti suka banyak yang pakai tanda kutip seperti ini. Terus ada yang ditipo-tipo gitu seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini coba. Ini diberi tanda kutip semua, ini kenapa? Ini tanda kutip sebelah sini, ini tanda kutip sebelah sini. Ini tanda kutip semua tuh. Tuh, ini semua tanda kutip. Maksudnya apa? Ini supaya similarity-nya kecil, padahal dari admin itu sebenarnya ada pemberitahuan. Jadi para mahasiswa tuh banyak yang tidak ini ya, banyak yang tidak tidak sadar bahwa justru sebenarnya dengan aplikasi Turnitin ini untuk memudahkan mereka gitu. Jadi biar nanti aman. Jangan sampai nanti sama seperti mahasiswa-mahasiswa ITB yang kemarin itu dicabut gelar gitu ya. Salah satunya adalah melakukan seperti ini. Nah, ini kan tanda kutip semua gitu. Coba kalau jadi hasil pengecekan di Turnitinnya kecil, di sini 47, tapi ketika kita hilangkan kutipannya, itu bisa sampai 90% gitu. Gitu. Nah, ini banyak ya. Jadi banyak yang melakukan curang-curangan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang sekarang, aplikasi yang sudah dibagikan sebenarnya itu adalah salah satu aplikasi yang bisa memudahkan kalian gitu ya. Tapi bukan untuk Kopas gitu. Jadi dari aplikasi yang tadi ketika di-download itu nanti tadi ada ada pertanyaan, Pak, yang di-downloadnya yang mana? Nah, yang di-downloadnya itu keseluruhan gitu. Jadi ketika diklik kan nanti langsung masuk ke sini. Nah, nanti yang downloadnya ini bisa bebas milih. Ada yang versi 17 download. Ini versi 17 di download. Nah, di sini download anyway. Nah, ini tunggu sampai 100% gitu. Ini tunggu sampai 100%. Kemudian kalau komputernya kuat juga bisa menggunakan yang versi 19. Jadi kenapa Bapak siapkan 2? Karena nanti takutnya komputernya tidak support dengan yang aplikasi yang terbaru atau komputernya agak berat menggunakan aplikasi yang terbaru, maka Bapak siapkan 2 gitu. Jadi kalau tidak kuat menggunakan aplikasi yang 19, bisa silakan menggunakan yang versi 17 gitu. Nah, ini sudah terdownload, kemudian yang 19 bisa juga untuk di-download. Silahkan, memang ini agak besar gitu ya, 1,3 giga, kemudian yang satunya itu adalah 400 mega gitu. Nah, kemudian cara menggunakannya
silakan ini bisa langsung dipraktikan ya. Nanti bisa seperti biasa di show folder, kemudian nanti ini diekstrak gitu ya, atau dikeluarkan. Nah ini klik kanan, Kira. Nah setelah diekstrak, nanti di sini akan keluar Omni Page. Nah, kemudian setelah itu di autorannya diklik. Kemudian start installation. Nanti tunggu sampai beres gitu misalnya. Kemudian klik run di sini. Silakan tunggu sampai beres. Next. Nah, kemudian di sini silahkan masuk ke crack. Kemudian ininya dimasukkan serial numbernya. Misalkan organisasinya kalau Bapak Unpas, boleh di next, kemudian tunggu sampai komplit gitu ya. Aku bisa dua-duanya. Jadi silakan bisa pilih ya, yang mau yang 19 atau yang 17. Yang paling banyak fasilitas itu memang yang 19 gitu ya. Tapi kalau yang 17 itu kalau nanti komputernya agak kurang, silakan pilih yang 17. Tapi kalau yang sudah kurang, pilih yang berapa 19. Nah, ketika sudah beres, silakan bisa untuk dijalankan. Nah, pilih yang OmniPage Professional 17. Jadi aplikasinya seperti ini. Jadi nanti teknisnya untuk nanti di sumbernya tinggal foto, masukkan ke sini sudah nanti jadi teks gitu ya. Jadi ini memudahkan, takutnya untuk mengetiknya kan lama gitu ya, seperti itu. Tapi tentunya menggunakan tata kaidah pengutipan yang baik dan benar gitu ya. Jadi nanti caranya mudah. Jadi kalau mau ada buku, contohnya mau untuk presentasi dan sebagainya nanti diketikkan lama gitu. Nanti silahkan bisa untuk diambil, kemudian kalau sama persis mirip, tentunya sama seperti tutorial Mendeley kemarin. Jadi harus harus dicantumkan sumber kutipannya. Jadi caranya, nah ini Bapak contohkan. Di sini Bapak ngambil di buku dipoto, walaupun ini ke pojoknya itu tadi kurang begitu rapih gitu ya. Pojoknya ini agak gede dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau kalian silakan fotonya yang bagus, nanti bisa kita ambil. Ini mohon maaf di kampus lagi ini ya. Lagi banyak yang pakai motor gitu kayaknya tuh ya. Nah, ini dari sini, dari hasil foto kalian, dari hasil jepretan kalian nanti bisa dimasukkan ke OmniPage untuk nanti bisa menjadi teks gitu ya, seperti itu. Caranya load yang ini nih, start processing. Aneh digabung sama kelas yang lain. Atau bisa langsung load di sini. Tapi banyak yang nggak ikutan. Sedikit deh nanti ya sampai sini ya. Oke. Nah, kemudian di sini silakan pilih filenya di sebelah mana gitu.
Bapak contohnya di desktop, cek Omnipage. Nanti akan masuk ke sini, kemudian nanti klik automatic. Setelah itu nanti filenya ini sudah bisa jadi Microsoft Word. Nanti oleh kalian bisa di sini langsung di copy. Kemudian silakan masukkan ke Microsoft Word. Jadi kalau dengan seperti ini lebih cepat gitu ya. Jadi tinggal foto, nanti masukkan ke Microsoft Word, ini sudah jadi gitu ya. Jadi kalian foto dari sumbernya, masukkan ke aplikasi ini, kemudian setelah itu langsung jadi. Mudah ya menggunakan aplikasi ini. Jadi awalnya foto oleh kalian seperti ini. Ini fotonya tidak rapi, lebih bagus. Walaupun tidak rapi seperti ini masih tetap kebaca. Jadi fotonya seperti ini. Setelah itu masuk ke aplikasi Omnipage tadi. Kemudian klik yang load ini nih. Klik yang load. Kemudian pilih fotonya. Kemudian klik automatic. Bisa langsung di save file. Nanti kalau di save file itu nanti bisa langsung jadi Microsoft Word atau bisa di copy. Di copy ke sini. Silakan setelah itu bisa untuk dirapihkan. Ini silahkan, ini 12, mungkin ininya 1,5. Kemudian nanti ininya spasinya bikin 0. Ini sudah jadi gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan kalian kalau nanti mau membuat tulisan dalam banyak, kemudian ada di buku, silahkan seperti ini. Kemudian nanti jangan lupa gunakan tata cara kaidah pengutipan yang benar. Kalau sama persis nanti pakai tanda kutip. Kemudian nanti sumbernya diambil dari mana, gitu seperti itu. Jadi ini salah sebuah cara yang bisa kalian gunakan. Silakan bisa dipoto dari buku, kemudian dimasukkan ke aplikasi tersebut sudah langsung jadi gitu. Jadi itu sangat memudahkan gitu ya, seperti itu. Silakan ada yang ada kendala? Bapak Tidak? izin bertanya. Iya, silakan. Ini siapa? Anissa, Pak. Anissa. Ya, boleh gimana Teh? Ini nanti ada di YouTube gak, Pak? Ada. Oh, Ada iya. di YouTube-nya. Tadi katanya teman-teman saya teh ada yang nggak bisa buka dua-duanya. Oh iya. Nanti ada di YouTube gitu ya. Jadi silahkan bisa untuk dipraktikkan. Jadi untuk mempermudah kalian gitu ya, seperti itu. Biasanya selama ini kalau mau ngetik itu gimana? Diketik gimana? Ya diketik manual, Pak. Kalau misalkan dari buku. Secara manual mah kan Lama, iya. Lama gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dengan seperti ini nanti bisa lebih mudah gitu ya. Ada lagi kira-kira ada yang mau tanyakan? Kalau aplikasi-aplikasi kemarin, contohnya yang Google Doc kemarin ada kesulitan tidak? Alhamdulillah tidak, Pak. Cuma tampilannya tuh ada yang beda. Gimana Teh Anissa? Nggak ada kendala, tapi tampilannya tuh ada yang beda di Nanti silakan bisa untuk diputar-putar kembali kalau ada kendala gitu ya, seperti itu. Atau kalau nanti bisa dikomunikasikan gitu ketika jadwal sinkronus seperti ini. Nah, kemudian kita akan memperkenalkan juga aplikasi yang kedua, yaitu speech to text gitu ya. Speech to text. Jadi itu nanti akan mempermudahkan kita hanya tinggal berbicara, kemudian setelah berbicara nanti kita akan langsung teksnya tersebut itu langsung ada gitu. Mungkin ini sangat baik sekali apabila digunakan mungkin untuk rapat atau apa nanti ketika kalian jadi guru. Jadi tinggal mendekatkan mikrofonnya, nanti teksnya itu semua langsung ada gitu, langsung terketik sendiri. Bapak pernah mempraktikkan aplikasi ini, jadi Bapak putar videonya Agim gitu ya, Agim sedang berceramah, kemudian setelah itu masukkan ke speech to text yang disediakan oleh Google, dan itu keseluruhan ceramahnya itu sudah berubah menjadi teks, dan itu lebih dari 20 halaman gitu.
Jadi kayaknya mudah sekali jika kalian contohnya ada pidato atau ada apa ingin merubah menjadi teks dalam bentuk Microsoft Word, kayaknya bisa seperti itu. Jadi itu kata per kata semuanya akan terekam dan sama sekali tidak ada yang terlewat. Bapak juga pernah memutar pidatonya dari Jokowi, kemudian dimasukkan ke aplikasi speech to text tersebut, itu tidak ada yang terlewat gitu. Jadi semuanya sudah berubah, yang dari suara itu sudah berubah menjadi teks gitu. Jadi itu sangat lumayan bisa bagus gitu ya. Jadi kalau nanti kalian ketika jadi guru membuat notulensi rapat itu bukan notulensi tapi semua kata-kata rapat itu tercatat gitu. Dan itu sudah berubah menjadi teks gitu, bukan lagi suara. Ya, silahkan kalian bisa coba ya. Silahkan bisa masuk ke email masing-masing. Setelah masuk, nanti kita akan apa namanya tuh, masuk ke Google Doc. Mohon Bapak. Blok B4 nomor 6. Nah, nanti masuk ke Google Doc ya, kemarin sudah dipelajari gitu ya. Kemudian nanti bisa gunakan yang ini. Yang ini masuk ke voice typing, kemudian pilih bahasanya bahasa Indonesia. Nanti jangan pilih bahasa Inggris, karena nanti ketika kita berbicara bahasa Indonesia nanti tidak akan menjadi teksnya tidak akan terlalu bagus. Pilih yang bahasa Indonesia. Nah, contohnya Bapak di sini akan berbicara tentang berbagai hal yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah kelihatan ya oleh kalian bahwa kata-kata yang Bapak kemukakan itu sekarang sudah berubah menjadi teks dan sudah bisa kelihatan ya. Jadi nah, jadi kata-kata yang Bapak ungkapkan tersebut sudah berubah menjadi teks, sehingga kalian kalau mau ngetik, contohnya malas ngetik nih, nah nanti bisa gunakan aplikasi ini ketika kalian berbicara terus-menerus berbicara, nanti setelah beres sudah berubah menjadi teks gitu. Jadi ini kayaknya lebih mudah gitu ya daripada nanti harus ngetik secara manual gitu ya. Mungkin setelah beres atau nanti ketika kalian jadi guru atau mungkin dosen dan lain sebagainya, ketika menerangkan berbicara saja terus, nanti mungkin setelah beres kuliah itu sudah jadi buku gitu ya. Jadi sudah jadi buku, jadi sudah bisa apa namanya itu sudah enak. Atau ketika rapat kalau tidak mau terlewat, kayaknya bisa menggunakan aplikasi ini, nanti semua catatannya sudah ada, bahkan titiknya, koma dan lain sebagainya itu kan sudah ada, jadi tidak akan ada yang terlewat gitu ya, seperti itu. Jadi titik koma dari penjedaan kitanya tuh Pak. Berarti jadi bisa gunakan aplikasi ini ya. Ini nanti akan lebih memudahkan gitu ya, seperti itu. Jadi tadi ada 2 aplikasi yang kita perkenalkan, ada OmniPage, kemudian ada aplikasi yang bawaan dari Google gitu ya, seperti itu. Jadi silakan bisa untuk dipergunakan gitu ya. Ada kendala kalau untuk aplikasi ini? Mudah ya? Enggak, Pak. Udah. Bapak maaf, tadi ada yang tanya ke kelas saya, kalau telat absen bagaimana ya, lupa. Yang kelas mana? Kelas A. Oh, ya nanti di chat aja tuh ya ke Bapak. Iya baik Pak.
Silakan, ada pertanyaan? Udah cukup? Bisa? Ini nanti ada di YouTube Bapak ya. Jadi kalau belum bisa mengikuti, silakan untuk lihat, ada yang terlewat, silakan untuk lihat di YouTube Bapak kalau ada kendala-kendala di luar yang tadi gitu ya, seperti itu. Kalau yang aplikasi Google, sudah ada yang pernah menggunakan atau baru pertama? Nanti banyak aplikasi-aplikasi lagi yang bisa kita gunakan ya untuk mempermudah gitu ya, seperti itu. Silakan, nggak ada pertanyaan? Udah cukup? Cukup, Pak. Ya. Oh ya. Kalau udah cukup, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mempelajari lagi materi-materi yang sudah disediakan di Learning Management System kita gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa komentar di YouTube juga boleh, kemudian atau bisa juga di e-learning kita gitu ya, seperti itu. Kemudian silakan untuk mempelajari aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan, dan supaya nanti tidak lupa silakan untuk digunakan gitu ya, seperti itu. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita akhiri perkuliahan kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, silakan bisa untuk ini ya, untuk apa? Untuk lab